Mau pulang tidak bisa. Stok uang sedikit. Deposit uang sedikit 3 bulan ini. Akhirnya uang habis. Amin. Simpanan habis. Syukur kalau dia ada simpanan. Amin, haleluya. Tapi kalau dia tidak ada simpanan, maka dia kena dampak yang luar biasa. Dia membutuhkan secara jasmani makan, minum. Nah, itulah sebabnya bahwa 3 hari ini orang begitu banyak datang ke kompleks ini untuk menerima sesuatu yang disediakan dan diberikan. Secara jasmani kita membutuhkan berkat-berkat jasmani itu. Katakan amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang supaya kita memperolehnya dan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Itu berkat secara jasmani. Supaya di tengah-tengah pandemi corona, sekarang ini mulai banyak orang itu bohong dan lain sebagainya. Padahal banyak orang sudah takut. Amin, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah menyiapkan berkat-berkat secara jasmani kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saya konsentrasi pada kita pada saat siang hari. Bapak Ibu ikuti supaya kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagi kita supaya saya sudah buat dalam sertifikat itu surat berharga. Saya bawa pergi ke bank. Saya kasih dengan orang bank, saya berbicara, berdiskusi, berdialog. Kemudian saya bilang, saya membutuhkan uang sekian. Mereka kan punya teknik untuk menghitung. Oh sudah, saya ada punya sertifikat. Sertifikat ini saya kasih tinggal di bank, menjadi jaminan supaya saya dapat uang. Sampai di situ katakan amin. Sertifikat itu jaminan ikatan antara saya dengan bank supaya saya bisa dapat uang dari bank. Atau rumah itu sudah disertifikasi, kemudian sudah dihitung nilainya berapa, menjadi jaminan. Katakan amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya sudah lama tahu bagian firman Tuhan ini. Ini bagian dari lagu Mars mahasiswa Jember. Setiap wisuda mereka nyanyi Roh Kudus jaminan bagian kita. Haleluya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Jaminan yang memberikan kita miliknya. Untuk memuji kemuliaannya. Untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus jaminan bagian kita. Amin. Roh Kudus menjadi jaminan kepada kita untuk kita memperoleh berkat-berkat rohani. Saya sudah lama tahu ayat ini. Kemarin waktu Bapak Ketua dan teman-teman mereka wisuda, lagu ini, ayat firman Tuhan ini diungkapkan, dilakukan dalam nyanyian. Saya sudah memahami, mengerti. Glory haleluya. Tapi Roh Kudus memberikan sesuatu yang baru kepada saya. Katakan amin. Dan berkat yang baru itulah yang menjadi bagian kita. Alkitab mengatakan begini. Paulus bicara kepada jemaat yang ada di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Katakan amin. Semua berkat yang ada di sorga itu telah diberikan di dalam Kristus kepada kita. Saya ulangi. Semua berkat rohani yang ada di sorga. Tidak bicara jasmani yang saya uraikan tadi. Tidak. Tapi berkat rohani yang ada di sorga itu Tuhan beri di dalam pribadi Yesus kepada Bapak Ibu kita sekalian. Katakan amin. Diberi kepada kita berkat-berkat rohani itu. Dan Roh Kudus menjadi jaminan untuk semua berkat itu diberi. Sampai di situ katakan amin. Roh Kudus menjadi jaminan. Saya beri satu contoh tentang berkat sorga. Bapak Ibu saudara-saudara, Efesus pasal 2. Bapak Ibu ikut ya, saya punya
Alkitab ini Galatia, Efesus semua ini terobek. Tidak tahu mungkin waktu dulu anak-anak kecil kah, ini sobek semua. Saya agak mau ganti Alkitab yang baru tapi aduh. Kalau saya sebut satu ayat, saya tahu ayat itu saya taruh coret di mana, saya tahu. Kalau di Alkitab ini, kalau Alkitab baru setengah-setengah mati. Gitu. Saya beri contoh tentang berkat rohani itu bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Berkat keselamatan yang kekal itu berkat rohani. Berkat keselamatan. Efesus pasal 2. Mari lihat. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dia bilang apa? Pertama itu. Sebab. Satu baca. Ibu atau Om Blem baca besar-besar. Sapu ini terobek ini. Ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dulu, ayat 8. Ya. Ya, 9. Iya. Bisa bilang amin. Salah satu berkat rohani yang diberikan kepada kita, berkat yang ada di sorga. Amin, haleluya. Kalau kita bicara bagian ini panjang sekali. Kita bicara dari bagaimana kita jatuh. Kita tidak bisa kembali kepada Allah. Itu khotbah Natal. Sehingga kemudian kita lari menyembah kepada roh-roh, menyembah kepada batu, menyembah kepada binatang besar. Kita bilang, oh itu kita punya Allah. Manusia tidak bisa menemukan selamat. Selamat itu artinya dia kembali kepada Allah. Katakan amin. Kita tidak bisa menemukan selamat dari kehidupan kita sendiri. Saya tidak bisa berjuang dengan hasil usaha saya. Saya kerja supaya saya selamat. Tidak bisa. Katakan amin. Bukan hasil usahamu. Bukan kau kerja untuk kau selamat. Bukan. Tapi selamat itu adalah anugerah Allah. Glory haleluya. Selamat itulah pemberian Allah. Roma pasal 3 ayat 24-25 dia bilang, itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Amin. Itu berkat rohani. Dan Roh Kudus adalah jaminan untuk kita memperoleh berkat rohani. Untuk selamat itu. Sekarang kita sudah selamatkah belum? Kita telah menerima keselamatan. Tapi kita sementara berjalan menuju keselamatan kekal. Yang Tuhan beri kepada kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Katakan amin. Nah, Roh Kudus menjadi bagian itu. Menjadi jaminan untuk memberikan selamat itu bagi kita. Bukan kau punya hasil usaha. Amin, haleluya. Bukan kau punya kerja. Bukan. Keselamatan itu, kata firman Allah, adalah diberikan. Bukan hasil usahamu. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Keselamatan yang kita miliki ini adalah pemberian Allah. Keselamatan di dalam Kristus. Semua berkat itu diberikan di dalam Kristus. Waktu Kristus datang, Dia bilang, aku adalah apa? Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Katakan amin dulu. Oh, luar biasa. Ini berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang menjamin untuk kita memperoleh keselamatan itu. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita dan memberikan kita pengertian tentang bagian ini. Saya bilang kepada Ibu Gembala tadi malam sebelum saya tidur, sulit firman Tuhan ini. Sulit.
Tapi Roh Kudus adalah guru. Katakan amin. 2 minggu yang lalu, salah satu peran Roh Kudus adalah dia guru. Dia mengajar kita. Waktu saya berkhotbah begini, Roh Kudus mengurapi saya. Roh Kudus berhikmat, kau bicara begini-begini. Jadi bukan dengan akal bodoh saya semata-mata, tidak. Tapi Roh Kudus mengurapi saya. Justru itu doa setelah sebelum firman Allah, Tuhan mengurapi hambamu untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan keinginanmu kepada umat Tuhan. Katakan amin. Roh Kudus mengurapi saya. Roh Kudus yang sama mengurapi Bapak Ibu. Pikiran kita. Sehingga dia bukakan pikiran kita. Sehingga kita mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kudus adalah jaminan supaya kita memperoleh berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ada beberapa tapi saya ingin sampaikan kepada kita, kalau Tuhan tolong kita ada perjamuan kudus, berkat kebenaran firman Allah semua akan kita terima pada saat siang hari. Katakan amin. Saya ingin bagian yang biasa saya sampaikan kepada kita, tetapi saya ingin mengulangi untuk kita memahami bersama. Roma pasal 8. Haleluya. Roma pasal 8. Kita baca ayat 12 sampai dengan ayat 17. Bagian itu saya kasih nama begini. Roh Kudus bersaksi bahwa kita anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, maka kita menjadi ahli waris. Gitu. Semua yang di sorga itu kau punya juga. Ahli waris itu. Roma pasal 8 ayat 12 mulai. Firman Allah bunyi sebagai berikut. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Saya ulangi. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Katakan amin. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh roh kita hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Katakan amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saya ulangi, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Katakan amin. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Tanpa diterjemahkan, kita dapat memahami dan mengerti bahwa Roh Kudus menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Roh Kudus menjadikan kita, karena setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah. Amin, haleluya. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus menjadikan kita dapat disebut, kita berhak untuk disebut, saya ini adalah anak Allah. Amin. Saya tidak malu, dan Allah menyatakan bahwa saya adalah anak. Karena Roh Kudus bersama-sama dengan roh saya bersaksi kepada Allah bahwa saya itu adalah anak Allah. Itu betapa pentingnya Roh Kudus itu. Katakan amin dulu. Oh, luar biasa. Kita sekarang punya hak. Setelah kita menjadi anak Tuhan.
Kau tidak hanya menjadi anak Tuhan, kau tidak hanya menjadi, misalnya ibu gembala menjadi ibu Ruth, pijer, ibu gembala, tidak hanya begitu. Tidak hanya statusnya itu saja. Tapi dia adalah anak Allah. Sama, kita sebutkan itu dengan pribadi kita. Saya berani untuk mengatakan bahwa saya ini adalah anak Allah. Kenapa? Karena roh saya dan Roh Kudus bersaksi kepada Bapa di sorga bahwa saya ini menjadi anaknya. Glory haleluya. Glory haleluya. Sesuatu yang berharga bagi kita. Saya ingin membuat perbandingan. Ini Bapak Ibu, kalau mengerti firman Tuhan ini Bapak Ibu menjelaskan kepada orang lain, mereka bilang, hebat jemaat Yerusalem baru. Bukan sombong, tapi rahasia kebenaran firman Allah itu kita mengerti dalam kehidupan kita. Saya beri perbandingan. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran, saya beri perbandingan ya. Betapa pentingnya Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita kepada Bapa di sorga bahwa kita ini anak Allah. Satu ini saja. Kitab Keluaran pasalnya yang keempat. Ini Tuhan buka untuk saya dan waduh luar biasa, sampai zaman Yesus pun begitu. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22 dan ayat 23. Ini kisah Tuhan memerintah Musa untuk kembali ke Mesir, ketemu dengan Firaun. Ayat 18, ayat 19, ayat 20. Ayat 21. Saya baca ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Saya ulangi, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku. Amin. Israel ialah anakku. Anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu. Bukan biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Amin. Bapak Ibu bisa memperhatikan, mempertimbangkan bagaimana pentingnya kekayaan, berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surga itu sampai kepada kita. Berkat surga yang sampai kepada kita bahwa Bapa yang di surga itu adalah Bapa kita. Amin. Roh Kudus akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita kepada Bapa. Roh Kudus bilang sama-sama dengan roh kita bahwa dia ini, Pendeta Robert Horik ini adalah anakmu. Amin. Roh Kudus menjadi perantara. Roh Kudus menjadi penengah. Roh Kudus bersama-sama dengan saya menyatakan, menyampaikan kepada Bapa bahwa saya ini adalah anak Bapa. Sampai di situ mengerti, katakan haleluya. Bapak Ibu perhatikan dengan bagian firman Tuhan ini. Tuhan berkata kepada Musa, kau sampaikan kepada Firaun. Kalau kau pergi, kau ketemu, kau jumpa dengan dia, kau bilang bahwa Israel itu adalah anaknya Allah. Anakku. Anak yang sulung. Amin. Bapa sendiri menyatakan kepada Musa, kau sampaikan kepada Firaun bahwa Israel itu sapu anak. Glory haleluya. Tanpa hal yang lain. Allah sendiri memutuskan dengan haknya. Kalau dalam pelajaran namanya hak prerogatif Allah. Glory haleluya. Bangsa-bangsa di luar daripada Israel bukanlah anaknya Bapa di sorga. Termasuk kita yang ada ini. Sampai di situ katakan amin dulu. Saya ingin membawa kita bahwa Roh Kudus menjadi jaminan kepada kita untuk kita mengerti
bahwa kita memperoleh berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surga itu sampai kepada kita karena Roh Kudus menjadi jaminannya. Amin. Roh Kudus menjadi jaminan kepada kita bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita bilang sama Bapa bahwa saya ini Bapa punya anak. Padahal di dalam kitab Keluaran dibilang hanya Israel lah anakku. Katakan amin. Bisa mengerti, katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjanjian baru, saya kasih contoh lagi. Dalam perjanjian baru tentang wanita Fenisia, tahu toh? Tahu cerita itu? Hamba Tuhan biasa khotbah bagian firman Tuhan itu. Perempuan Kanaan, perempuan negeri Sidon, orang di luar Israel. Kitab Injil Matius ditulis dalam Injil Matius, ditulis juga dalam Injil Markus, juga Injil Lukas. Ada. Saya ingin bicara dari Injil Matius pasal 19. Injil Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Itu bicara tentang wanita Kanaan. Bapak Ibu perhatikan bagaimana konsentrasi perhatian Yesus tidak kepada bangsa-bangsa lain. Amin, haleluya. Saya ingin lambat menyampaikan ini, perlahan menyampaikan supaya kita mengerti. Waktu perempuan ini anaknya kerasukan setan, ya toh? Kerasukan setan, terus dia dengar Yesus ada di daerah Sidon. Dia datang kepada Yesus. Dia bilang, Tuhan, sembuhkanlah anakku. Anakku kerasukan setan dan dia sangat menderita. Nanti kita pulang kita baca. Saya potong-potong itu. Dia sangat menderita. Tuhan tolong. Yesus tidak gubris kepada dia. Yesus tidak mau pusing sama dia. Katakan amin. Yesus tidak mau pusing. Dia datang, dia sujud, dia menyembah. Tuhan, tolonglah sembuhkan anakku. Bapak Ibu dengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam ayat 24. Saya tidak buka kesantam, saya ada tulis dalam catatan saya. Yesus bilang begini, aku diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Amin, haleluya. Yesus datang khusus bagi orang Israel. Bangsa-bangsa lain termasuk kita orang. Saya yang berkhotbah siang hari ini, bukan. Bilang amin dulu. Bukan. Saya ingin Roh Kudus menjadi jaminan untuk kita menerima berkat. Bahwa kita dapat memanggil dia Abba ya Bapa. Kita dapat bersuruh, kita dapat berkata bahwa dia itu Bapakku. Tidak ada yang protes. Roh Kudus jadi jaminannya. Amin, haleluya. Dia datang, dia sudah sujud menyembah. Yesus bilang sama dia, aku diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Yesus tidak gubris kepada wanita Sirofenisia. Dia orang Sidon. Dia orang di luar Israel. Amin. Dia tetap sujud menyembah. Yesus bilang lagi, ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dibuang kepada anjing. Amin. Sadis sekali itu. Sadis itu. Kalau kita pakai istilah kasar, atau kita, ya memang Yesus punya maksud. Kita tidak berkata Yesus bicara kasar, tidak. Yesus bilang tidak patut, tidak panas, tidak layak. Roti ini diberikan kepada anjing. Amin. Wanita Sirofenisia, wanita Kanaan ini dianggap sebagai orang yang tidak layak, anjing yang tidak patut untuk menerima roti. Amin, haleluya. Semua dikhususkan kepada orang Israel. Memang benar, Allah bilang orang Israel atau Israel itu adalah anaknya, anak yang sulung. Glory, haleluya. Wih, kalau Bapak Ibu datang sujud kepada Tuhan terus dia bilang, saya terkenal kau. Kau malu sekali. Dia bilang kau tidak layak untuk sembah saya. Atau dia identikan engkau seperti anjing. Roti tidak layak diberikan kepada anjing. Roti diberikan kepada anak-anak. Ya memang dia bilang bahwa Israel itu dia punya anak. Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita, begitu pentingnya Roh Kudus menjadi jaminan supaya kita juga layak memanggil Dia itu adalah Bapa. Amin, haleluya. Kau saat kau tutup mata, kau bilang, Bapakku yang di surga, engkau layak untuk mengatakan itu. Amin. Ketika engkau berlutut di rumah, di pinggir tempat tidurmu, engkau bilang, Bapa di surga, aku mengucap syukur. Engkau layak untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena Roh Kudus bersama-sama dengan engkau. Roh Kudus menyertai engkau. Roh Kudus memimpin engkau. Ketika engkau berdoa, Roh Kudus bersama-sama bersaksi, Bapa, dia itu adalah anakmu. Glory haleluya. Glory haleluya. Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh berkat-berkat rohani itu secara seluruh, secara penuh. Berkat rohani kita, berkat jasmani kita sudah terima. Ketika kau utamakan Tuhan, ketika engkau mendahulukan Tuhan daripada yang lain, Tuhan siapkan segala sesuatu untukmu. Yang kau butuh makan kah? Dan kami sudah alami. Kami sudah alami. Satu ketika ini jalan belum bagus, kami masih sendiri, ini hutan. Gitu. Kami hanya ada, anak saya rival yang tadi main organ itu dia masih kecil. Kami keluarga pastori dengan beberapa anak-anak asrama. Kami hanya tergantung kepada pelayanan di setiap hari Minggu. Ya, Ibu Gembala baru jadi pegawai negeri pada waktu itu. Berapa sih gajinya? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, satu ketika kami habis sama sekali. Habis, tidak ada beras. Saya, karena di rumah saya jaga anak saya. Ibu Gembala pergi ke kantor. Tiba-tiba ada satu keluarga datang. Mereka gendong, mereka punya anak yang kecil. Mereka gendong dia, terus mereka datang. Saling mereka pikul. Wih, jalan di atas papan-papan, itu di sebelah itu kan somil. Jadi ada ampas-ampas, sabetan-sabetan kayu itu kita taruh baru kita jalan. Karena becek. Mereka jalan, mereka pikul beras. Mereka bawa karton, super mie. Mereka datang terus mereka bilang, Bapak Gembala kah? Saya bilang, iya. Kami ingin didoakan. Bruno dari mana? Kami dari Kalimantan. Yesus. Orang Kalimantan tahu sampai ke pojok sini ada gembala, ada keluarga gembala yang tinggal. Kami dari Kalimantan. Kami mau pulang. Tapi kami minta didoakan, setelah itu baru kami pulang ke Kalimantan. Mereka kasih amplop, mereka taruh dengan beras, dengan super mie. Saya kemudian berdoa mereka. Berdoa selesai, terus mereka pergi. Saya buka amplop itu 1 juta. 1 juta waktu itu tuh besar sekali. Besar sekali. Allah menyiapkan berkat. Amin, haleluya. Sama dengan Elia ketika dia berada di Sungai Kerit. Seperti janda di Sarfat, Allah menyiapkan segala sesuatu. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika di pandemi COVID-19, Allah tahu kebutuhanmu secara jasmani. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi tidak kalah penting adalah berkat-berkat secara rohani yang harus engkau miliki dalam kehidupan. Roh Kudus akan bersama-sama dengan rohmu untuk menyatakan kepada Bapa bahwa kau itu adalah anaknya Bapa di sorga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini berkat firman Tuhan bagi kita sekalian. Ada beberapa bagian tapi saya pikir cukup karena kalau saya uraikan satu bagian ini bisa panjang. Saya cukupkan firman Allah sampai di sini bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia bukan beberapa minggu yang lalu saya sudah bilang. Dia bukan salah satu angan-angan kasat dari agama lain bilang dia sat. Tidak. Dia adalah pribadi. Amin. Yang minggu lalu saya bilang, kalau kita punya suami, dia lebih dekat dari suami kita. Kalau kita punya istri, dia adalah istri yang paling dekat dengan kita. Kalau kita punya anak-anak yang dekat kepada kita, maka dia lebih dekat dari anak-anak kita. Dia adalah pribadi yang setia kepada kita. Dia akan menuntun kita.
Dia akan membawa kita untuk kita memiliki berkat-berkat. Tidak hanya berkat-berkat secara jasmani, tapi berkat-berkat secara rohani. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk kita memperoleh semua itu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang punya firman akan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Mari raih berkat-berkat rohani. Banyak sekali berkat rohani. Berkat hubungan. Itu. Yang percakapan Yesus dengan perempuan Filistin itu. Perempuan Samaria, maaf. Yesus bilang tentang penyembahan. Itu hubungan.